Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Wulandari, NIM 20210101024. Di sini saya akan membahas tentang perubahan sosial, konsep dan teori perubahan sosial, sekolah sebagai agent of change, guna untuk memenuhi mata kuliah sosiologi pendidikan. Yang pertama, saya akan membahas yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan fenomena kehidupan sosial yang tidak bisa dihindari oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat. Terjadinya perubahan sosial merupakan gejala yang muncul sebagai akibat dari proses interaksi manusia di dalam dan dari luar masyarakat. Perubahan sosial sebagai suatu proses perubahan bentuk yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Perubahan sosial tersebut dapat terjadi karena pada dasarnya masyarakat itu tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan heterogen. Perubahan sosial dapat terjadi karena adanya perubahan dalam unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, kebudayaan, dan perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Harper tahun 1989 dalam buku Exploring Social Change juga mengartikan bahwa perubahan sosial adalah sebagai perubahan penting dalam struktur sosial, di mana Harper mengartikan struktur sosial sebagai satu jaringan relasi sosial yang bersifat tetap, di mana di dalamnya terjadi interaksi rutin dan berulang. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat yang dapat mempengaruhi pola interaksi sosial yang bersifat membangun karakter manusia menuju proses yang lebih baik atau malah sebaliknya. Dari penjelasan di atas juga memperlihatkan bahwa perubahan sosial mengandung dua konsep dasar yang saling berkaitan, yaitu dinamika sosial dan struktur sosial. Ada dua faktor pemicu tentang adanya perubahan sosial, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal dalam perubahan sosial, faktor internal yang terjadi pada perubahan sosial yang pertama yaitu perubahan penduduk. Dalam kehidupan masyarakat, setiap tahun pasti mengalami dengan sebuah perubahan, yakni bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Hal inilah yang kemudian dapat menyebabkan dengan adanya perubahan akan mengalami perubahan sosial pada masyarakat. Bertambahnya penduduk masyarakat di suatu daerah disebabkan dengan adanya angka kelahiran yang begitu tinggi dan juga dengan adanya migrasi. Konflik dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak luput yang namanya interaksi antara satu dengan yang lainnya. Dari interaksi inilah yang nantinya muncul rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kerukunan. Namun, pada kenyataannya, kehidupan di masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik. Masih saja dengan konflik yang muncul pada kehidupan bermasyarakat, baik antar individu, antar kelompok, antar individu dengan kelompok, antar generasi. Konflik yang terjadi di kalangan masyarakat karena adanya sebuah pertentangan terhadap sebuah perbedaan pemikiran, pendapat, maupun pandangan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Dari konflik inilah mampu melahirkan sebuah perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu penemuan baru. Penemuan ini terjadi akibat tuntutan kehidupan manusia yang semakin bertambah, sehingga manusia harus memikirkan dan menciptakan kreativitas baru untuk melahirkan sebuah penemuan baru, seperti dapat mengetahui berbagai macam informasi yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Contohnya dalam bidang teknologi dan informasi, pada tahun-tahun sebelumnya, sebuah percakapan dan komunikasi hanya bisa dilaksanakan secara langsung. Namun, pada zaman sekarang, perkembangan teknologi semakin canggih, sehingga untuk berkomunikasi dengan orang lain bisa dilakukan secara jarak jauh, yakni melalui Android atau handphone.
Dari penemuan baru ini, kemudian lahir sebuah perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, yakni gaya hidup yang lebih modern. Perubahan sosial yang terjadi adanya faktor eksternal. Yang pertama yaitu lingkungan alam. Alam merupakan tempat penyediaan kebutuhan bagi manusia, mulai dari makanan, pakaian, hingga perkembangan teknologi. Akan tetapi, di sisi lain, keberadaan alam ini beresiko mengalami kerusakan akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi. Apabila jumlah penduduk semakin banyak, maka akan semakin tinggi pula tekanan terhadap alam, sehingga dapat menimbulkan kerusakan. Contoh, berdasarkan penyebab perubahan sosial yang ditimbulkan oleh alam, yaitu saat mengeringkan huma pertanian buat membangun rumah. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya huma pertanian, dan para petani pun pula kehilangan lahan untuk bertani, hingga akhirnya terpaksa harus bekerja sebagai buruh pabrik atau pekerjaan yang lain. Yang kedua yaitu peperangan, yang mana peperangan antar dua negara atau lebih yang menyebabkan adanya perubahan. Pada pihak yang kalah akan dipaksa buat mengikuti seluruh asa pihak yang menang, termasuk dalam hal ekonomi, kebudayaan, dan pola pikiran, dan pola perilaku. Yang ketiga yaitu pengaruh kebudayaan lain. Maksudnya kebudayaan asing yang diterima dan diterapkan berdampak pada kehidupan sosial yang mengakibatkan terjadinya perubahan sistem sosial. Akulturasi dari kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya mampu melahirkan perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kedua yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama yaitu perubahan lambat atau perubahan evolusi. Perubahan ini merupakan bentuk perubahan sosial yang membutuhkan waktu usang dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti. Bentuk perubahan sosial yang kedua yaitu perubahan cepat atau perubahan revolusi. Perubahan cepat adalah perubahan yang terjadi secara cepat, juga menyangkut hal-hal yang mendasar bagi kehidupan masyarakat yang sering menimbulkan disintegrasi pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Bentuk perubahan sosial yang ketiga yaitu perubahan sosial yang tidak dikehendaki, yaitu perubahan sosial yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi pada luar jangkauan masyarakat. Perubahan ini bisa mengakibatkan timbulnya dampak-dampak sosial yang tidak dibutuhkan masyarakat. Perubahan yang tidak dikehendaki biasanya lebih banyak menimbulkan kontradiksi yang merugikan kehidupan masyarakat. Bentuk perubahan sosial yang keempat yaitu perubahan sosial yang dikehendaki. Maksudnya yaitu perubahan yang terjadi karena adanya perencanaan yang dilakukan oleh pihak yang menginginkannya. Adanya perubahan sosial, yaitu sekelompok orang yang menerima kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dalam perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Adapun ciri-ciri perubahan sosial yang pertama yaitu differential social organization, yang kedua mobilitas, yang ketiga kultur konflik. Dampak positif dan dampak negatif pada perubahan sosial. Adapun dampak positif pada perubahan sosial yang pertama yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, adanya struktur dan hubungan sosial. Yang ketiga, dalam masyarakat homogen, efektivitas dan efisien kerja meningkat. Yang kelima, terciptanya lapangan kerja baru. Adapun dampak negatif yang pertama yaitu terjadinya disintegrasi sosial. Yang kedua, perubahan tingkah laku. Yang ketiga, terjadinya kerusakan lingkungan. Yang keempat, eksistensi adat istiadat berkurang. Yang kelima, adanya kesenjangan sosial. Selanjutnya, konsep dan teori perubahan sosial. Yang pertama yaitu internalisasi, yaitu proses panjang seorang individu sejak dilahirkan sampai meninggal. Dalam proses ini, seorang individu belajar untuk menanamkan segala perasaan, hasrat,
nafsu, dan emosi yang diperlukan selama hidup dan kepribadiannya. Yang kedua yaitu sosialisasi, yaitu proses yang dilalui oleh seorang individu dari masa kanak-kanak hingga masa tua. Dalam proses ini bertujuan untuk mempelajari pola-pola tindakan dan untuk berinteraksi dengan berbagai macam individu di sekelilingnya, serta agar individu tersebut bisa menempati posisi peranan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu enkulturasi. Proses seorang individu dalam mempelajari dan menyesuaikan pikiran, serta sikap dan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan yang hidup dalam kehidupannya, dalam kebudayaannya. Proses ini sudah dimulai sejak kecil di dalam lingkungan keluarga dan teman-teman di sekolah. Seorang individu seringkali belajar dengan meniru berbagai tindakan, kemudian dari tindakan tersebut diinternalisasikan dalam kepribadiannya. Yang keempat yaitu infusi, suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari sejarah hingga seluruh dunia. Proses penyebaran ini juga bersamaan dengan penyebaran dan migrasi kelompok manusia yang ada di muka bumi. Yang kelima yaitu akulturasi, proses sosial yang timbul ketika seseorang individu bertemu suatu kebudayaan tertentu dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing, dan kemudian unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun akan diterima dan diolah ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya tersebut. Yang keenam yaitu asimilasi, proses perpaduan antara dua kebudayaan. Proses ini dapat terjadi apabila ada hal-hal seperti saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama. Yang ketujuh yaitu inovasi, suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal, pengaturan baru dari tenaga kerja, dan pengguna teknologi baru yang akan menyebabkan adanya sistem produksi dan dibuatnya produk-produk yang baru. Adapun teori perubahan sosial yang pertama yaitu teori evolusi. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan pada pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pikiran, dan perkembangan sosial. Perubahan sosial dalam teori evolusi jarang menimbulkan konflik karena perubahan ini berlangsung lambat dan cenderung tidak disadari. Menurut Soejarno Sukanto, terdapat 3 teori utama dalam teori evolusi. Yang pertama, teori evolusi unilinear. Yang kedua, teori evolusi universal. Yang ketiga, teori evolusi multilinear. Teori yang kedua yaitu teori fungsionalis. Teori ini menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial yang sedang berlaku karena hal tersebut merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Pandangan teori fungsional diantaranya yang pertama, setiap masyarakat relatif bersifat stabil. Yang kedua, setiap komponen masyarakat biasanya menunjang kestabilan masyarakat. Yang ketiga, setiap masyarakat relatif terintegrasi. Yang keempat, kestabilan sosial sangat tergantung pada kesepakatan bersama di kalangan anggota kelompok masyarakat. Adapun teori yang ketiga yaitu teori konflik. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial terbentuk karena adanya konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Konflik ini berupa pertentangan antar kelas penguasa dengan masyarakat yang tertindas, sehingga masyarakat dalam kelas yang lebih rendah menginginkan adanya perubahan dengan mengatasnamakan keadilan. Pandangan teori konflik lebih menitik beratkan pada hal berikut ini. Yang pertama, setiap masyarakat biasanya berada pada ketegangan dan konflik. Yang kedua, kestabilan sosial tergantung pada tekanan terhadap golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Teori yang keempat yaitu teori siklus. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial ini bagaikan roda yang sedang berputar. Artinya, sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Pembahasan yang terakhir yaitu lembaga pendidikan Islam sebagai agent of change. Nah,
Lembaga pendidikan Islam, kata lembaga dalam KBBI yaitu badan atau organisasi yang tujuannya untuk melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan usaha. Sedangkan pendidikan Islam menurut Umar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Secara garis besar, ada 3 macam bentuk lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, lembaga pendidikan informal. Yang kedua, lembaga pendidikan non-formal. Yang ketiga, lembaga pendidikan formal. Jadi, lembaga pendidikan Islam itu bertanggung jawab untuk membimbing, mengembangkan, dan bertingkah laku sesuai dengan tuntutan ilahi, yang pada akhirnya akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Perubahan jika dipilah menjadi 2 yaitu perubahan yang alamiah dan juga perubahan yang disengaja. Perubahan yang pertama adalah wajar, sedangkan perubahan yang kedua salah satunya lewat pendidikan termasuk kampus. Sebagai perubahan agent of change, kampus harus selalu mempertimbangkan nilai-nilai perkembangan yang ada, yaitu nilai-nilai dan perkembangan global. Yang kedua, nilai-nilai perkembangan nasional. Yang ketiga, nilai-nilai dan perkembangan lokal. Yang keempat, nilai-nilai dan perkembangan institusional. Lembaga pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai agent of konservatif, akan tetapi juga sebagai agent of change, artinya untuk nilai-nilai yang sifatnya universal dan objektif secara instruksinya tetap dilestarikan sampai pada generasi berikutnya, namun konfigurasinya dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman, keadaan, dan tempat. Sebaliknya, untuk nilai lokal yang bersifat subjektif baik intrinsik maupun konfigurasinya dapat diubah menurut keperkembangan yang diinginkan dengan syarat tidak menimbulkan keresahan dan kebingungan masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas pendidikan memberikan wawasan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai yang dapat menempatkan proporsi sebagaimana mestinya. Dalam lembaga pendidikan sebagai agent of konservatif sekaligus sebagai agent of change, yaitu ada dengan tujuan utama pendidikan Islam yaitu terciptanya insan kafah. Nah, di sini ada 3 dimensi kehidupan. Yang pertama, dimensi religius, yang kedua, dimensi budaya, yang ketiga, dimensi ilmiah. Nah, di sisi lain, pendidikan Islam mempunyai 2 fungsi. Yang pertama, orientasi, yaitu penanaman dan pelestarian atau nilai-nilai, sehingga cukup dengan doktrin-doktrin dan seterusnya. Yang kedua, menyikapi perubahan dan perkembangan zaman sehingga memerlukan pemikiran dan perubahan. Berbicara orientasi, pendidikan Islam pada dasarnya dapat dirangkum menjadi 5, yaitu orientasi pada pelestarian nilai-nilai, yang kedua orientasi pada kebutuhan sosial, yang ketiga orientasi pada tenaga kerja, orientasi pada peserta didik, yang keempat orientasi pada masa depan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir orientasi pelestarian. Mungkin itu saja penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.